Halo semua, kita bertemu lagi dalam tutorial kodok kita edit asik menggunakan Photoshop. Bagi teman-teman yang belum follow dan subscribe, silahkan follow untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Kali ini temanya masih tetap sama dengan tema tutorial sebelumnya, yaitu mengganti latar. Kita menggunakan tools yang berbeda, yaitu menggunakan pen tool. Di mana tutorial sebelumnya telah saya bahas dengan menggunakan one tool dan lasso tool. Bagi teman-teman yang belum sempat melihatnya, bisa cari di channel kami, di channel kodok kita. Oke, kita mulai membahas tools yang satu ini, yaitu pen tool, di mana tools ini cukup menarik ya, dan bagi para pemula tools ini mungkin agak rumit dipergunakan, kecuali sebelumnya sudah sering bermain di program Corel, mungkin lebih familiar dengan tools ini. Nah, tools ini salah satu tools di mana kita membuat titik-titik untuk membentuk satu objek atau satu layer. Nah, pen tools ini terdapat beberapa jenis, yaitu pen tool, freeform, pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, dan convert point tool, yang mana nanti akan kita bahas kegunaannya masing-masing. Nah, selain ini, pada posisi menu bar itu terdapat model dari pen tool sendiri. Nah, cuman kali ini saya tidak akan membahas model-model yang lainnya, jadi kita lebih fokus pada pad tool, karena selain pad itu ada shape yang biasa sering kita gunakan. Di sampingnya itu ada make, dimana tools ini belum aktif. Nah, tools ini akan aktif jika kita sudah membuat pad atau shape. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Di situ ada pad operation tool. Nah, pad operation ini berfungsi untuk menggabungkan, menambahkan, dan mengurangi pad yang sudah ada. Di sampingnya lagi adalah alignment. Nah, di sini untuk mengatur posisi align daripada pad atau shape yang kita buat. Jadi untuk meratakan samping, sejajar tengah, dan sejajar samping kanan. Kalau yang di depan ini samping kiri. Mengatur sejajar atas, tengah, center, dan ini bagian button atau bawah. Nah, sedangkan yang di sini, yang didistribute ini adalah untuk mengatur beberapa pad supaya posisi atau spasi masing-masing pad itu bisa seimbang. Distribute spacing juga ini sudah bisa diatur, hampir sama dengan fungsi yang di atas. Oke. Nah, di sampingnya lagi itu adalah break shape ya, yang ini adalah fungsinya untuk mengatur arrangement pad atau shape yang kita buat, di mana dia mengatur untuk meletakkan pada posisi depan atau di posisi belakang dari pad sebelumnya. Terus ini akan nampak pengaturannya pada Windows Pad pada saat kita sudah membuat pad. Oke, kita lanjut. Di sebelahnya lagi ini adalah pad option. Fungsi mengatur tebal garis
dan warna garis yang kita buat. Nah, sedangkan di sampingnya nanti akan saya jelaskan, ini adalah tombol auto add delete. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih rinci mengenai toolsnya. Oke, kita kembali ke posisi layers di Windows Layers. Di sini ada file yang sudah saya buka. Filenya Genikim. Saya ambilnya dari BSHD Wallpaper. Nah, kenapa saya pergunakan file ini? Karena file ini antara foto objek dengan foto latar itu hampir mirip ya, agak sulit untuk dibedakan. Kalau kita pergunakan tools lain, ini akan sulit untuk memisah antara background dengan objeknya. Kita pergunakan pen tool, di sini posisinya adalah pen. Ya. Untuk nge-zoom gambar, saya tekan tombol Alt. Untuk memperbesar, saya putar wheel roller ke atas, dan untuk memperkecil, saya memutar wheel roller mouse itu ke bawah. Nah, selain itu, tombol space kita pergunakan untuk menggerakkan gambar sesuai dengan gerakan mouse pada saat kita klik kiri. Nah, sambil klik kiri, kita gerakkan objek ini atau file ini mau ke kiri, ke kanan, atau ke atas, dan ini bebas sambil menekan tombol space. Jadi kita mulai klik dari sini, pad, tinggal membuat titik-titiknya. Untuk membuat gambarnya. Jadi pada posisi ini kita dapat lengkungan, jadi kita bisa menarik sambil diklik dulu satu kali titik, dibuat dulu satu titik, terus kita menarik sambil mengklik kiri sampai mendapat garis kurvanya. Oke, dari garis ini kita akan ketemu sudut di sini. Setelah kita buat tadi garisnya ini, waktu kita tarik ini seimbang. Nah, sekarang kita dapatkan satu titik di sini yang berbentuk sudut. Oke. Nah, jika kita tarik tanpa menekan tombol Alt, garisnya akan seperti ini. Jadi jarak tarikan pad itu akan seimbang antara atas dengan bawah. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kita ngambil seperti ini dulu, rapatkan kembali, terus tekan tombol Alt ke sini, terus kita tarik ke sini. Nah, dengan menekan tombol Alt, posisi ini garis bantunya tadi itu cuma satu. Garis bantunya cuma satu, sesuai yang ingin kita arahkan kemana. Oke, kita lanjut ke bawah. Kenapa saya agak kasih miring ke sini? Sebab saya mau mengikuti pola daripada objek ini. Nah, di sini fungsi dari tools yang kita centang di atas tadi, yang di menu barnya itu auto add dan delete. Fungsinya adalah di sini. Jika posisi ini tercentang, maka di daerah sini kita bisa langsung delete dengan mengarahkan mouse pada titik ini. Kita klik, dia akan terdelete. Oke, kita undo kembali. Nah, jika
posisinya tidak tercentang, kita tekan ke sini, itu tidak akan terdelete. Oke. Tapi dia akan menarik satu garis yang baru atau pad yang baru menuju ke sini. Jadi ini dia sudah terbentuk menjadi dua pad. Oke, kita coba zoom ya. Dia akan terbentuk dua garis pad. Nah, itulah perbedaannya dengan menggunakan atau mencentang tools yang di sini. Nah, demikian juga pada saat kita posisi ini tercentang, di sini kita bisa langsung menambahkan titik pad. Nah, sama ini saya bisa langsung tambahkan. Oke, hapus kembali. Nah, jika posisi ini tidak tercentang, maka kalau kita klik pun dia tidak akan menambahkan, tapi dia membuat satu titik pad baru. Dia akan membuat titik pad baru, bukan menambah satu titik di antara pad yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Jadi untuk membuat daerah lengkungan seperti ini atau membuat garis pad ini melengkung adalah kita mengklik di daerah di mana kita ingin tempatkan titik, terus kita tarik sambil mengklik tombol kiri mouse sesuai dengan besaran lengkungan yang ingin kita buat. Nah, jika besaran ini sudah ketemu, sedangkan area sini kita ingin agak berpendek jarak lengkungannya, kita bisa klik ALT, kan kita tarik. Nah, tools ini sama fungsinya dengan tipe dari pen tools, yaitu counter point tool. Untuk delete anchor point tool itu sama fungsinya dengan ini tercentangnya, posisi tercentang. Ini kalau kelihatan minus, ini berarti delete anchor point tool. Nah, sedangkan kalau di posisi kosong di sini adalah add anchor point tool. Oke, jadi mungkin sudah jelas ya untuk tools yang ini. Kita lanjut. Jadi mungkin bagi para pemula untuk membuat titik-titik pad ini mungkin agak sulit, silahkan di-improve untuk lebih lincah dalam menggunakan tools ini. Karena di antara tools yang digunakan untuk mengganti latar, tools ini adalah salah satu tools yang sangat efektif atau sangat bagus dalam memotong. Inilah perbedaan daripada kita menggunakan magnetic lasso tool, karena magnetic itu juga akan terpengaruh dengan kontras warna. Sedangkan kalau pad ini kita yang penting kita bisa ngatur, kita bisa bergerak bebas, dan kita bisa bentuk sendiri garisnya. Nah, salah satu contoh adalah pada pad yang saya buat ini, kita sudah buat titik, tapi titiknya ini tidak pada posisi yang kita tempatkan. Jadi kita mengklik kanan mouse sambil menekan tombol space untuk menggerakkan atau memindahkan posisi titik yang telah kita buat. Seperti ini. Oke, jadi kita bisa mengatur posisinya sesuai yang kita inginkan. Ini akan keluar satu layer pada folder pad ya, pada Windows pad itu dengan nama workpad. Nah, ini sudah terbentuk. Area ini kan masuk dalam seleksi pad yang kita buat. Jadi untuk menghilangkan area yang sudah terseleksi,
dari shape yang kita buat itu kita menggunakan exclude overlapping. Nah, kita tambahkan di sini untuk dari shape-nya seperti yang ini juga berada dalam seleksi shape yang sudah kita buat tadi. Oke, saya tinggal klik ke sini. Sama dengan di sini. Oke, jadi shape-nya udah terbentuk ya. Jadi untuk shape ini udah terbentuk. Nah, andai kata dilihat dari ini, seharusnya dia sudah terpisah antara yang di dalam ini jadinya abu-abu yang di daerah sini. Nah, sedangkan workpad untuk objek itu adalah seleksi untuk objek adalah warna putih. Oke, nah ini kita bisa lihat dari workpadnya ini saya perbesar. Nah di sini kita bisa lihat dengan menggunakan exclude overlapping shape, objek yang di sini yang kita share tadi ini kembali berbentuk warna abu-abu dan di sini juga terpisah. Nah, sedangkan seleksinya adalah yang warna putih ini. Nah inilah fungsi daripada exclude overlapping adalah kalau kita menghilangkan ya, kita menghilangkan seleksi pad yang ada di dalam pad. Untuk combine, subtract dan intersect selection itu ada saya jelaskan, itu pernah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Saya tidak akan jelaskan lagi pada tutorial ini. Nah, merger shape ini mirip dengan combine shape. Oke, jadi ada dua shape yang di-combine menjadi satu shape. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk mengatur posisi aja, posisi kiri kanan, dan kalau yang ini mengatur pad itu berada pada posisi depan atau posisi belakang. Oke. Nah, tujuan dari pad point ini tadi sudah saya jelaskan adalah bagaimana mengatur besaran garis dan warna garis ini, garis pad ini. Jika saya merubah menjadi point 3 pixel, maka garis ini menjadi lebih tebal ya, lebih tebal ya. Nah, sedangkan warna ini untuk mengatur warna garisnya, warna shape-nya. Nah, setelah kita buat pad ini, nah ada area-area tertentu atau mungkin ada area-area tertentu yang hasil shape yang kita buat tadi itu tidak mulus atau tidak rapi. Jadi jika kita ingin merapikan hasil shape yang kita sudah buat, itu kita tekan Ctrl, jadi simbol dari mouse itu berubah menjadi tanda panah. Jadi bukan lagi berbentuk pen. Kita tekan Ctrl, simbol tanda panah. Pada saat dia sudah berubah menjadi simbol tanda panah, kita klik pada pad yang ingin kita buat. Nah, pada saat kita klik ini titik-titiknya mulai muncul, kembali muncul ya, kembali muncul. Nah, pada posisi ini, apakah kita ingin menghapus, apakah kita ingin menarik atau memindahkan tempatnya, silahkan. Dengan menekan tombol kontrol, kita memilih titik yang ingin kita perbaiki atau kita rapikan misalnya. Oke. Nah, sambil kita bisa ngatur kembali posisi ininya, posisi tarikan garisnya dari tarikan garis pad. Jadi untuk merapikannya kita bisa gunakan. Jadi kita bisa merapikan kembali hasil pad yang sudah kita buat dengan menekan tombol kontrol.
Nah, untuk lebih memperdalam tools ini, silahkan teman-teman silahkan improve sendiri supaya bisa lebih mengetahui kegunaan daripada tools pad ini. Jadi pada tutorial berikutnya saya akan coba membahas untuk merapikan rambut, bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengganti latar dengan posisi rambut seperti ini. Jadi bukan posisi rambut yang lurus, tapi kita masih tetap mendapatkan hasil dari rambut seperti ini. Oke. Nah. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ulasan mengenai fungsi dari Mac pada menu bar. Nah, Mac pada menu bar ini tidak akan aktif selama pad tidak diaktifkan. Jika kita udah mengklik workpad atau pad yang ingin kita edit, maka fungsi dari Mac ini akan aktif. Nah, di sini ada selection, mask, dan shape. Nah, shape ini sebenarnya fungsinya sama dengan fungsi dari shape di sini. Ya, fungsi dari shape di sini itu mirip, dan pengaturannya juga itu mirip dengan pengaturan yang ini. Cuman kali ini saya tidak terlalu membahas lebih dalam masalah shape. Mungkin di tutorial berikutnya saya akan coba membahas masalah shape ini. Oke, kita klik kembali, kita aktifkan kembali workpadnya. Dan untuk selection, jika kita klik selection, maka dia akan otomatis membuka satu tools baru, yaitu feeder. Nah, feeder ini sudah pernah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Silahkan dinonton ya pada tutorial sebelumnya. Dan anti alias ini apa fungsinya, itu juga bisa kita lihat di tutorial itu. Nilai feeder yang saya pasang di sini adalah 2. Oke. Setelah saya dapat masukkan nilai, saya tekan OK. Nah, dia akan membentuk garis semut atau garis putus-putus. Fungsi ini sama dengan kita menggunakan loadpad as selection. Nah, jika kita tekan ini, sama, dia akan membentuk garis smooth atau seleksi pada pad yang sudah kita buat. Nah, mungkin sudah diketahui apa fungsi dari selection ini dan untuk mengganti latarnya gimana. Nah, perbedaan antara yang di atas Mac dengan di sini adalah pada saat kita menekan ini, tools feeder itu tidak keluar. Oke. Membuat layernya dari seleksi ini, kita bisa langsung menekan Ctrl J untuk menduplikasi, terbentuk satu layer lagi dengan background yang sudah terhapus. Ya, kita aktifkan kembali pad yang ingin kita edit, terus kita menekan mask. Tapi sebelum menekan mask, ini sebaiknya posisi layer. Layer yang aktif adalah layer yang ingin kita edit. Jangan sampai salah ya. Jadi oke, kita masuk workpad, saya aktif, terus saya tekan next. Nah, selain dia membentuk satu layer baru, di sini juga sudah terbentuk masking. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti di fungsi daripada mask ini. Nah, untuk pemakaian mask akan kita bahas nanti di tutorial selanjutnya ya. Untuk menonaktifkan masknya, untuk melihat kembali latar yang dihapus, kita bisa dengan menekan tombol shift lalu mengklik pada masknya. Nah, masknya akan keluar simbol tanda silang dan latarnya atau background yang sudah terhapus tadi itu aktif. Nah, itulah gunanya mask. Atau
Kalau kita ingin permanen menghilangkan mesh-nya, tinggal di delete. Ada di sini, ini tinggal klik kanan, delete vector mesh. Oke, nah vector mesh-nya akan hilang. Supaya kita bisa mengedit vector mesh ini, kita harus menjadikan raster. Di raster, dikasih raster dahulu. Jadi klik kanan, terus di raster vector mesh. Nah, vector mesh-nya akan berubah menjadi hitam pekat, di mana kita sudah bisa mengedit. Cuman saya tidak akan jelaskan saat ini, nanti kita akan jelaskan di tutorial berikutnya ya, untuk lebih lengkapnya masalah masking. Untuk menambahkan latar, kita bisa klik di tools yang ini, klik new fill, dan kita tinggal ngatur apakah mau tambahkan solid color, latar yang solid, latar gradient, atau latar pattern. Oke, jadi seperti ini saya tinggal tambahkan, saya tambahkan gradient. Nah, saya tinggal ngatur gradientnya mau yang apa. Lah saya pakai gradientnya ya, hukum bajunya warnanya tidak biru, saya pakai green yellow. Oke, nah, oke. Nah ini saya pindahkan ke oke, sampai di sini tutorial mengenai pet tool. Oke, bagi teman-teman yang masih belum mengerti dan ingin bertanya-tanya masalah tools ini, atau mungkin dari penyampaian saya ada yang salah, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih memperdalam menggunakan Photoshop. Karena saya juga bukan seorang profesional dalam menggunakan Photoshop. Saya ingin sekedar berbagi bersama teman-teman sehingga kita bisa sama-sama menggunakan Photoshop ini lebih baik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Dan jika tutorial ini bermanfaat, silahkan di-share untuk teman-teman Anda. Sekian dan terima kasih.